Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang senantiasa kita takdimi, kita nantikan bimbingannya. Hadratal mukarramin, para pemimpin, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, pepunden kita semuanya yang kita senantiasa mohon restunya, dan rekan-rekan semuanya, ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah himpunkan kita pada sore yang cerah ini di kota Semarang yang kita cintai ini, Masya Allah. Meskipun saya cintanya agak gimana-gimana gitu. Karena di buku terbaru saya yang insya Allah launching tanggal 11 November 2019 nanti, Sang Pangeran dan Janissary terakhir, ya bagaimanapun juga Semarang markasnya Belanda. Jenderal de Kock itu markasnya di sini, kemudian di akhir perang pindah ke Magelang untuk menjebak Pangeran Diponegoro di Magelang kan gitu. Jadi ya inilah Semarang. Untung namanya Candi Lama ya. Ya, candinya nggak ada, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat, pendek ayatnya, tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini jawami'ul kalim, kalimat yang pendek tetapi maknanya dalam sekaligus luas. Dan ini salah satu fikih dakwah yang paling paripurna yang diberikan oleh Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-199, firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Kok mulainya dari ayat ini? Karena saya melihat salah satu tim dakwah paling sukses sepanjang sejarah yang bernama Wali Songo menurut tutur kita ini adalah pengamal, salah satu pengamal ayat ini yang paling luar biasa. Bunyi ayat ini, khudil afwa, maafkanlah. Ternyata kalau kita periksa misalnya dalam Taisirul Karimir Rahman, Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, makna khudil afwa itu ada 5. Kalimatnya cuma bilang khudil afwa, diterjemahkan cuma maafkanlah. Tapi kalau dinilai dari fikih dakwah, ada 5 unsur penting fikih dakwah dalam kalimat ini. 1, terimalah kaummu apa adanya. 2, maklumilah kekurangan-kekurangannya. 3, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. 4, bicaralah kepada mereka dengan apa yang mereka mengerti. 5, jangan bebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggupi. Jadi kata khudil afwa itu pendek, ternyata maknanya 1, terimalah kaummu apa adanya. Seorang dai yang akan mengubah masyarakat itu tidak akan bisa memulai dakwahnya kalau isinya sudah ngeluh terus. Wah, desa saya itu gitu ya, nggak bisa diubah itu. Masyarakat ini kan wis ajur gitu. Silakan udah sekarang gitu ya. Ini tidak akan bisa melakukan perubahan. Orang yang bisa melakukan perubahan itu di sini diamanai Allah pertama-tama terima apa adanya. Orang yang bisa menerima apa adanya itu berarti dia melakukan pemetaan, pendataan gitu ya, bikin database kalau perlu. Iya kan?
Ya namanya menerima apa adanya ini orang nunjuk. Oh alah ya semengene iki aja nang piye meneh. Bukan menerima apa adanya itu artinya melakukan pemetaan. Rasulullah itu sangat rajin melakukan pemetaan. Kabilah fulan potensinya ini. Kira-kira di antara mereka tokoh yang bisa diajak untuk masuk Islam adalah ini, gitu kan? Kemudian kabilah fulan isinya ini. Siapa yang bisa didekati, didatangi, ini. Yang berpeluang menerima dakwah siapa, ini. Sama Mus'ab bin Umair ketika datang ke Madinah, siapa yang harus saya temui? Dia tanya kepada As'ad bin Zurarah, yang paling strategis untuk didakwai namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kalau Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, suku Aus mayoritas akan ikut. Kata Mus'ab bin Umair, gimana deh caranya saya biar ketemu dia? Saya yang atur. Makanya kemudian As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, kita ini kedatangan orang, wis kurang ajar dia orang itu. Sandiwara. Kedatangan orang, dia itu membodoh-bodohi orang-orang bodoh kita, mengenalkan ajaran agama baru, mengkhianati nenek moyang kita. Asemik gitu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, apa? Siapa dia? Terus dicerangkan, gini. Karena As'ad bin Zurarah tahu, kalau ini nggak ketemu langsung, nggak akan terpesona. Kekuatannya Mus'ab bin Umair itu orang kalau sudah lihat, itu karismatik sekali. Jadi kalau melihat itu, oh yes, terpesona gitu ya, Masya Allah. Ini namanya ujian ya. Bisa melihat tidak bisa menikmati itu berat. Kata orang Jawa iso nyawang ning iso nyanding gitu. Luar biasa. Ya nggak tahu ya, pembicara disuruh ngomong, mau sudah dibisi sampai maghrib lo tak, neng disuguh, lemangan kapan jam? Coba, Masya Allah ya. Khudil afwa. Jadi tadi dilakukan pemetaan seperti Mus'ab, kemudian As'ad bin Zurarah berusaha mempertemukan. Begitu sudah ketemu, Sa'ad bin Mu'adh sudah enggak tombak. Kamu, itu ditodongkan ke lehernya Mus'ab bin Umair. Kamu, pergi dari sini atau saya bunuh. Apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai saudara, berkenankah engkau mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau menerimanya, menurutmu itu baik, alhamdulillah. Kalau engkau menolaknya, maka aku akan pergi. Sa'ad bin Mu'adh mikir, oke, saya dengar tombaknya ditancapkan, plek, duduk. Kemudian Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang Islam. Itu kemudian baru Sa'ad bin Mu'adh tahu, As'ad bin Zurarah jebak saya ini. Kon ketemu wong iki, begitu sudah ketemu, dengar semua omongannya, Mus'ab bin Umair udah nggak bisa nolak. Oh ya bro, saya mau nolak apanya? Yang kamu omongkan benar, yang kamu omongkan baik, semuanya mulia, dan engkau membawakan dengan cara yang sangat simpatik. Dah wis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khudil afwa. Terima kaummu apa adanya. Jenengan mau mendakwai satu kaum, Anda harus kenal seperti apa sifat-sifat kaum tersebut. Anda harus kenal apa kemudian yang menonjol dari mereka. Bahkan kalau perlu ngerti hobinya apa, senengannya apa. Mereka tidak suka pada perkara-perkara apa, harus kita kenal. Jangan sampai kita memulai dakwah sudah dengan sesuatu yang mereka antipati, gak akan masuk. Gitu ya. Khudil afwa, terima kaummu apa adanya. Dua, maklumi kekurangan-kekurangannya. Gak usah nyebut soal kekurangan-kekurangan dulu, nanti dulu. Fokus jangannya ke situ dulu. Maklumi kekurangan-kekurangan mereka. Maafkan kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, yo namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Salah, gak apa-apa. Terima dulu. Yang keempat, jangan bicara kepada mereka dengan apa yang belum mereka mengerti. Alon-alon bro, ujuk-ujuk. Jangan ujuk-ujuk. Bina dusun-dusun di lereng Merapi, teko-teko, Bapak Ibu sekalian, kita ini wajib menegakkan sunnah di dalam diri kita di setiap keseharian. Mas, sunnah ini kenapa? Belum paham.
Jangan bicara kepada mereka dengan apa yang belum mereka mengerti. Bapak Ibu sedaya, teng KTP agaminipun menapa? Islam. Monggo sinten sing presa rukun Islam menika menapa mawon. Menika wonten beras 3 kilo hadiahipun. Masuk enggak? Masuk. Antum datang-datang langsung kemudian menyampaikan gitu ya. Satu yang berat enggak bisa. Jadi jangan bicara kepada mereka dengan apa yang mereka belum mengerti. Maka ini tadi survei ini penting betul. Iki tekan sepiro toh pemahaman mereka tentang Islam itu seberapa, ikatan mereka dengan Islam itu seperti apa. Yang terakhir, jangan membebani mereka dengan apa-apa yang belum mereka sanggup. Bapak Ibu sekalian, pokoknya mulai besok Bapak Ibu sekalian sudah harus mengamalkan sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Apa nih masih? Nah ini penting. Jadi khudil afwa. Terima apa adanya, gitu ya. Maklumi kekurangannya, maafkan kesalahannya. Jangan bicara dengan apa yang tidak mereka mengerti. Jangan membebani dengan apa yang mereka belum sanggup. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada al-urf. Al-urf yakni al-ma'ruf. Nah, ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah, ada beberapa kosakata baik dalam Al-Quran. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu sampai didetailkan beberapa. Cuman saya mau membahas 2 saja dari antara semua kata yang berarti baik dalam Al-Quran. 2 ini al-ma'ruf dan al-khair. Kita bisa menemukan dua-duanya berkumpul misalnya dalam kalimat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun, satu kelompok manusia, yad'una ilal khairi, yang mengajak manusia menuju kepada al khair, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa untuk al khair kalimat yang dipilih Allah yad'una? Kenapa untuk al ma'ruf kalimat yang dipilih Allah ya'muruna? Kalau al khair yad'una, kalau al ma'ruf ya'muruna. Jadi al khair dan al ma'ruf itu kayak iman dan Islam. Kata iman dan kata Islam itu mengikuti kaidah kalau kumpul pisah, kalau pisah kumpul. Paham kaidahnya? Kalau kumpul pisah, kalau pisah kumpul. Maknanya kalau dalam satu lafadz nas teks Quran atau teks hadisnya kumpul, ada Islamnya, ada imannya, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Kalau kumpul bisa. Tapi kalau dalam satu teks Quran atau hadis hanya ada salah satu di antara keduanya, berarti misah, maka maknanya kumpul. Paham? Nggih, misalnya hadis Jibril, hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab tentang Jibril yang datang di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 2, itu ya. Itu kan ada akhbirni anil Islam, ada akhbirni anil iman, ada akhbirni anil ihsan. Ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, kan gitu. Berarti iman dan Islam di situ berada pisah apa ngumpul? Ngumpul, maka maknanya pisah. Iman apa iman? Antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wes, gitu ya. Jadi yang namanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, pada hari akhir, takdir. Islam, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Oh, yang namanya Islam itu syahadat tiada ilah selain Allah Muhammad utusannya, kamu salat, kamu zakat, kamu saum Ramadan, kamu haji ke Baitullah kalau mampu. Nanti iman sendiri, Islam sendiri. Kembali ke hadis tadi, ma'ruf dan khair. Ma'ruf dan khair. Kalau ngumpul, misah. Kalau misah, ngumpul. Di ayat tadi, Ali Imran, gitu ya, ayat berapa? Wal takum minkum, ayat berapa? 104. Kalau kuntum khairu ummatin, 110. Ini 104 ayatnya NU, 110 ayatnya Muhammadiyah, gitu ya. Karena dulu coba lihat gitu ya maklumat pendiriannya, kalau NU itu mulai dengan wal takum minkum. Kalau kemudian persyarikatan Muhammadiyah itu ayatnya kuntum khairu ummatin, gitu ya. Isinya sama. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ke-104 surat Ali Imran itu misah. Gitu ya. Maknanya misah karena lafadznya ngumpul. Ada al-khair, ada al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu, kata ma'ruf artinya diketahui, dikenali. Kata mungkar itu kebalikan dari ma'ruf, artinya diingkari, tidak dikenali. Apa maknanya ma'ruf? Dikenali. Maksudnya adalah kebaikan yang semua orang kenal bahwa itu baik. Tidak ada akal sehat yang akan mempertanyakan soal hal tersebut disebut sebagai kebaikan. Jujur itu ma'ruf. Semua orang sak jahat-jahatnya wong, jujur itu baik. Amanah, kena dipercaya, bisa diandalkan. Itu semua orang mengaku itu ma'ruf. Dermawan, suka menyantuni anak yatim, fakir miskin, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah. Itu ma'ruf. Semua orang mengaku itu sebagai kebaikan. Tapi kalau al-khair, itu kebaikan yang takaran ukurannya dari sisi Allah. Tidak boleh bikin sendiri. Ustaz, saya itu kalau waktu subuh itu rasanya syahdu ya, Tat. Saya kalau subuh itu kalau sholat kok cuma 2 rakaat itu rasanya kurang, Tat. Makanya saya kalau subuh itu sholat saya 12 rakaat. Boleh mboten? Tidak, karena dia adalah al-khair, ukurannya dari Allah. Oh, poso kok ming jam 4 nganti jam 6, setengah 6. Cemen. Aku lho sahurku ki 12:30. Laku buka 10:30. Awan. Maksudnya sampai malam gitu ya. Nggak bisa bikin aturan sendiri gitu ya. Haji kok dadak Mekah, langsung adoh sisan. Kurang adoh nang Mekah ini. Aku lho haji nang California. Pada padang pasir kok. Apa boleh begitu? Tidak, karena ini adalah al-khair, ukurannya dari Gusti Allah. Paham ya? Jadi bedanya al-khair dengan al-ma'ruf. Nah, kalau ngumpul pisah. Tapi kalau pisah ngumpul. Kalau hanya disebut al-ma'ruf, maka maknanya adalah al-ma'ruf dan al-khair juga. Kalau hanya disebut al-khair, maknanya juga al-ma'ruf dan al-khair. Maka dalam ayat yang tadi kita bahas, wa'mur bil urfi itu ngumpul. Kenapa? Karena pisah. Jadi hakikat dunia ini terbalik-balik kok. Antum itu kalau pisah sebenarnya ngumpul. Antum itu kalau ngumpul sebenarnya pisah. Gitu. Karena kalau antum pisah nggak ada di sini, antum cuma Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Nah, antum termasuk al ahya'i minhum, gitu kan? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Nah, antum termasuk alladzina amanu. Itu kalau antum pisah, itu sebenarnya kumpul sebagai alladzina amanu. Tapi kalau antum kumpul begini, ini hakikatnya pisah-pisah. Oh, ana Suparjo, ana Suyatno, ana Pak Iman, ana Pak Ijem, gitu ya. Kalau ngumpul pisah, itu kita. Hakikatnya sama. Gitu ya. Jadi kalau ngumpul pisah, kalau pisah supaya paham kaidah ini ya. Jadi karena wa'mur bil urfi, maka dia misah sehingga maknanya ngumpul, yaitu
Kata Syekh Sa'di, maknanya adalah jadilah engkau wahai Muhammad imam dalam perkara-perkara ma'ruf agar kamu bisa mengajak manusia kepada perkara-perkara khair. Faham? Jadilah kamu imam dalam perkara-perkara ma'ruf supaya kamu bisa membawa manusia kepada perkara-perkara khair. Jadilah kamu imam dalam membebaskan budak, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, menyambung silaturahim kekerabatan, menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Kamu jadilah imam dalam perkara-perkara ma'ruf supaya kamu bisa membawa mereka kepada perkara yang khair. Yaitu apa perkara khair? Mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Gitu ya? Baca Al-Quran, mendirikan salat, menunaikan zakat, gitu ya? Laksanakan saum, itu adalah al-khair. Jadi dakwah ini jadilah imam dalam perkara-perkara yang ma'ruf supaya bisa membawa manusia ke perkara-perkara yang khair. Maka kalau dikatakan Rasulullah SAW 13 tahun berdakwah di Makkah, beliau memulai dari sisi akidah, tidak boleh diterjemahkan 13 tahun di Mekah Rasulullah itu bentuk dakwahnya hanya menyelenggarakan kajian bertema akidah. Enggak. Salah paham. Karena pada hari pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan sebuah kantong di pangkuan Nabi SAW. Berapa jumlahnya? 40.000 dirham. Berapakah itu? 1 dirham 3,5 gram perak. Sekarang harganya katakanlah 70.000 rupiah. Maka 70.000 dikalikan 40.000, 2,8 miliar. Diletakkan Abu Bakar di pangkuan Rasulullah di hari pertamanya masuk Islam. Itu tidak mungkin hanya untuk bikin kajian. Itu jelas untuk mendanai proyek-proyek al-ma'ruf untuk mengajak manusia kepada al-khair. Sama ketika Abu Bakar As-Siddiq turun gelanggang melihat Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Apa yang dikatakan kepada Umayyah bin Khalaf? Kau jual berapa budakmu ini? Kata Umayyah, Abu Bakar, enggak lihat, budaknya sudah hancur. Sudah tak larak dari dalam kota, punggungnya terparut-parut, hancur, kena kerikil, kena batu, kena pasir. Kupanggang di sini, di atas terik membaranya pasir, kena sinar matahari, tak tindihin batu sampai sesek, tak cambukin sampai aku yang nyambukin capek. Mau beli ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sebutkan angkamu. Sebutkan angkamu. Kata Umayyah bin Khalaf, 100 uqiyah. 100 uqiyah emas. Abu Bakar langsung ambil kantong. 100 uqiyah. Kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 700 juta. Brek. Di tangannya Umayyah bin Khalaf. Itu Umayyah niatnya mau ngejek Abu Bakar. Biar Abu Bakar nyesel. Maka dia ngomong apa? Janjani loh. Ini budak kayak begini nih 10 saja sebenarnya saya lepas. Nah ya sampai harus kebacut ngai 1 sok kapok. Niatnya mau bikin Abu Bakar sedih dan nyesel. Abu Bakar balas mengatakan apa? Seandainya tadi kau sebut 1000 uqiyah, maka juga akan kuberikan 1000 uqiyah. Kapok. Ini mungkin dalilnya kenapa menyombongi orang sombong sedekah. Gitu ya. Saya menyebut 100, mau nyebut 1000 tak kayak 1000 gitu kan. 1000 uqiyah pun kamu sebut akan kuberikan. 7M siap bro, no problem. Tapi ini saudaraku, kata Abu Bakar, nilainya di sisiku tidak bisa dihitung dengan uang seberapa pun. Falaqtahamal aqabah di surah Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Jalannya Rasulullah. Jadi kan di surah Al-Balad itu Allah menyindir wa walidi wa ma walad, demi Walid dan anaknya. Walid itu adalah Walid bin Mughirah kata sebagian mufassir. Di mana Walid bin Mughirah itu sudah berusaha keras untuk jadi pemimpin Makkah dengan segala cara, nyuap ke sana kemari, bikin pesta ini itu, menjamu ini itu
pengen jadi kayak Abdul Muthalib kakeknya Nabi, tapi gagal total. Dia mengatakan, ahlaktu malal lubada, aku sudah menghabiskan harta yang banyak, kok penduduk Makkah nggak mau jadikan aku sebagai pemimpin. Maka Allah mengatakan, kamu iri kepada Muhammad yang kemudian diangkat jadi Nabi. Falaqtahamal aqabah, kenapa kamu tidak menyempuh jalannya Muhammad? Muhammad itu mendaki jalan yang mendaki lagi sulit. Menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa yang disebut sebagai jalan yang mendaki lagi sulit? Maka nanti perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Ansar disebut sebagai Bai'atul Aqabah, karena jalannya mendaki lagi sulit, tidak mudah ditempuh. Apa itu al-aqabah? Fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari paceklik yang sangat berat. Kata masghabah, sagbun itu artinya sisa-sisa yang dikais-kais, itu sagbun. Nah, masghabah itu saking parahnya paceklik sampai untuk makan orang harus mengais-ngais sisa. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang sangat dekat kekerabatannya. Miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Kata matrabah bisa dari kata tarb itu artinya tulang dada. Atrab jamaknya, maka maknanya saking miskinnya sampai tulang dadanya kelihatan, kuru. Atau matrabah itu bisa juga dari kata turab, artinya tanah. Miskin bau tanah pula. Sangat miskinnya. Tsumma kana minal ladzina tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Maka sesudah itu barulah orang itu akan bisa menjadi orang yang saling berwasiat tentang kesabaran dan tentang kasih sayang. Gak bisa kita bilang sabar, aku sayang padamu, kalau tidak ada projek-projek al-ma'ruf. Ini yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ditirukan oleh ulama-ulama yang kita akan sebut sebagai wali songo, asam manis yang Nusantara. Nanti kita lihat. Wa arid anil jahilin, fikih dakwah yang ketiga, berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Kata jahil dalam bahasa Arab itu bahasa Inggrisnya ignorance. Ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata jahil atau ignorance itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa disebut jahil atau ignorance ini? Kita kenal ada orang namanya Abu Jahal. Kenapa disebut Abu Jahal? Apakah dia bodoh? Karena kita cuma menerjemahkan jahil, jahiliyah itu kebodohan. Tidak tepat makna ini. Kata al-jahlu itu artinya ignorance. Ignorance itu apa ya? Aku ya bingung menerjemahnya bahasa Indonesia itu gak ketemu. Jadi begini, ceritanya ada 3 orang. Satu Abu Sufyan bin Harb. Yang kedua Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Yang ketiga, kok jadi lupa? Sebentar, saya belum ingat. Nanti ya kita sebut si fulan dulu. 3 orang ini pemimpin kota Mekah. Mereka pada suatu malam tanpa janjian ternyata masing-masing nyari tempat di dekat rumah Rasulullah, nguping Rasulullah yang sedang qiyamul lail. Sampai pagi, sampai fajar, sampai matahari terbit, baru kemudian pada bangkit pulang ke rumah. Ketika saling mengetahui, memergoki satu sama lain, saling mengatakan, hei ngapain di situ? Kamu juga ngapain? Kamu ngapain? Pada dengerin Muhammad ya, kata Abu Jahal. Awas ya, jangan sampai para pengikut kita tahu. Gengsi bro, malu-maluin. Masa kita dengerin Muhammad? Ayo, janji-janjian, jangan ada yang kesini lagi. Yang lain bilang, siap. Ternyata janji tinggal janji. Malam berikutnya pada ketagihan dengerin Rasulullah salat dan baca Quran, tetap masing-masing menempati tempatnya. Paginya bangun lagi, kemudian saling menyalahkan lagi. Oh kamu apa? Kamu kok di sini? Kamu juga ngapain di sini? Aku kan cuma ngeliatin kamu. Ternyata kamu tetap di sini. Sama kamu juga, gitu ya. Al-Ahnas bin Syarik, ketemu namanya. Satu adalah Abu Jahal Amr bin Hisham, 2 Al-Ahnas bin Syarik, yang ketiga adalah Abu Sufyan bin Harb, 3 pemimpin Mekah. Malam ketiga, wis janji-janjian pakai jentik itu. Ajar ini loh, orang, sesuai ajar ini, iya. Ternyata masing-masing tetap di tempatnya. Akhirnya kemudian Abu Jahal bilang,
hari ini kita bersumpah atas nama semua berhala yang ada di Ka'bah. Siapa yang kesini maka kita bunuh rame-rame. Akhirnya malam berikutnya nggak ada yang berani berangkat. 3 malam semuanya di rumah nggak bisa tidur, masih mikir Muhammad ini salah apa sih? Yang pertama gelisah Al-Ahnas bin Syarik, dia menemui Abu Sufyan hari berikutnya. Abu Sufyan, menurutmu yang kita dengar dari Muhammad kemarin salahnya di mana? Kata Abu Sufyan, nggak tahu. Aku juga nggak nemu salahnya. Baik-baik saja semuanya. Lah ya Muhammad itu sejak dulu kan kita kenal orangnya baik, nggak pernah berbuat jahat sama kita, nggak pernah melakukan hal-hal yang nista, nggak pernah melakukan hal yang keji. Semuanya apa-apa hai Muhammad itu. Lah iya kata Abu Sufyan, aku aja masih titip modal banyak, podo. Terus kenapa kita musuhin Muhammad? Aku ya ngerti. Akhirnya kemudian mereka menemui Amr bin Hisham. Kata Abu Sufyan, bro, sorry ya bro, tapi aku ganjil ya bro. Ganjil gimana? Sebenarnya kita itu musuhin Muhammad itu karena apa? Kita sudah dengerin dia 3 malam berturut-turut. Salah ini kan gitu. Aku gak ketemu salah gitu. Akhirnya Abu Jahal ngomong apa? Kalian berdua dengerin. Mereka Banu Abdi Manaf. Muhammad itu dari suku Banu Abdi Manaf. Kita semuanya dari Banu Abduddar. Dulu Banu Abdi Manaf yang jadi pelopor ngasih minum jamaah haji yang datang, menjamu dengan makanan-makanan yang enak yang mereka mampu. Lalu kita karena lebih kaya dari mereka menjamu lebih banyak orang, menghidangkan lebih banyak makanan dan memberi minum yang lebih layak. Ketika mereka kemudian ngasih uang saku kepada jamaah haji yang datang ke Mekah, memberi pakaian, memberi bekal macam-macam, kita saingi, kita berikannya lebih gede, lebih besar. Kita selalu bisa mengalahkan mereka. Nah, sekarang mereka punya nabi. Terus kita ngakui, nah kita menangnya di mana? Kaget Abu Sufyan sama Ahnas bin Syarik. Oh itu alasannya. Kata Abu Jahal, saya bersumpah kata Abu Jahal, selama saya masih hidup, saya akan terus menentang nabi ini, tidak akan saya biarkan orang-orang dari suku kita mengakui kenabian ini. Inilah yang disebut sebagai ignorance. Kata Imam Al-Ghazali, kita bukan akan disiksa karena kita tidak tahu, tapi kita akan disiksa karena kita tidak mau tahu. Paham ya? Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Wa a'rid 'anil jahilin, maka berpalinglah kalian dari orang-orang yang tidak mau tahu. Contoh wis diterangno makna radikal. Radik niku tegese akar. Radikal itu bersifat mengakar. Makanya agama niku saya radikal. Soalnya agama saya itu perumpamanya seperti pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Maka agama saya itu teguh menghunjam berakar ke dalam bumi alias radikal. Gitu ya. Cabang-cabangnya menggapai langit dan memberikan buahnya tiap musim dengan izin Rabbnya. Saksikan bahwa saya radikal. Wes diterang ngono, tetep radikal. Hancur. Fundamental itu artinya fundamen apa artinya? Pondasi, dasar. Sampai agama ora nganggo pondasi. Haprein aku. Agama iki ana dasare, masa agama ora nganggo fundamental. Paham? Yang tidak boleh itu ekstrim. Paham? Ekstrim itu bahasa Arabnya dalam hadis maupun ayat bisa al-ifrat, at-tafrid, at-tanattu, al-ghulu. Nah, kuwi ora oleh. Ekstrim itu tidak boleh, apalagi yang mengandung gelatin babi, jelas nggak boleh. Ekstrim ya. Ekstrim itu tidak boleh. Iyyakum wal ghulu wa fiddin. Jangan kalian ekstrim dalam beragama. Wailul lil mutanattiin. Celakalah orang yang kemudian berlebihan dalam agama. Ifrat, berlebihan seperti berlebihannya Yahudi. Tafrid, berlebihan permisif seperti Nasrani. Itu nggak boleh semua ekstrim itu. Anti Pancasila.
Tak terangno. Tidak semua yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dibubarkan dari Indonesia. Contoh agama yang Tuhannya tidak esa. Masa agama yang Tuhannya tidak esa maku kita suruh bubar? Jelas Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak di Indonesia hidup agama yang Tuhannya tidak esa? Ada. Kita toleran nggak? Toleran. Ngono aku dunakno intoleran. Nah aku intoleran tak kandakno bubar agama yang tidak esa Tuhannya, bubar. Iki aja dipotong lho ya. Potong bahaya. Kan kita tidak begitu. Kurang toleransi apa coba? Coba kurang toleransi apa? Ya, Masya Allah, ngono loh. Biasanya saya naik kesel metu ngene iki. Tabarak Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke tadi bahwasanya wa'arid al-jahilin. Ya wes lah, wes rasa turusi, kita cukup berpaling dari orang yang sedemikian, fokus pada kerja-kerja dakwah kita. Oke, kita sedang membahas Wali Songo. Kembali ke jalan yang benar. Nah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, maka benar yang dikatakan para pendiri Republik Indonesia ini, diantaranya ada Ki Bagus Hatikusumo, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, gitu ya, ada Abikus Cokrosioso yang kemudian menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang merumuskan dasar konstitusi kita, di mana kemudian mereka merumuskan satu kalimat yang luar biasa indah dalam preambul konstitusi kita, dalam mukadimah undang-undang dasar kita, berbunyi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah. Bahasa Arabnya birawi berkat rahmat Allah 75%. Ya Allah. Kenapa atas berkat rahmat Allah? Luar biasa. Saya selalu mengulang narasi ini kepada teman-teman. Jangan mau dibilang dijajah 350 tahun. Enggak. Kalau dijajah kok 350 tahun, habis kita. Contoh bangsa asli Amerika. Contoh bangsa asli Australia. Itu yang dijajah, itu yang begitu. Orang aborigin itu aslinya, menurut sejarawan ada 8-20 juta orang. Sebelum James Cook datang, sebelum Admiral Flinders datang, itu ada sekitar 8-20 juta orang aborigin di Australia. Sekarang sisa berapa? 45.000. Itu pun dikonservasi kayak suaka marga satwa. Maka ketika Australia sok-sokan mau ngomong tentang Indonesia, tentang memberikan hak kepada rakyat Papua, saya ingin ngomong kasar. Saya ingin ngomong kasar gitu. Kasar pokoknya. Lah ya ramu tuh tenan Sana itu membantai jutaan orang dari 8-20 juta, cuma tersisa 45.000. Mau ngajarin kita tentang bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua, yang kita rangkul dengan penuh indah dakwahnya Ustadz Fadlan Garamatan, diajarin mandi, pakai sabun, pakai baju, diajarin sholat. Seperti yang dikatakan Ustadz Fadlan Garamatan, satu-satu yang bisa mempertahankan Papua di bawah naungan NKRI cuma dinul Islam. Nek sing kai-kai engko dipotong ini. Coba bayangkan mereka datang dari luar negeri, motretin orang Papua, dijual sebagai proposal. Anda tahu Ustadz Fadlan Garamatan itu kalau menjelaskan betapa Bu, air susu ibu itu hanya untuk putra putri ibu, itu menjelaskan kepada orang Papua dengan begitu luar biasa pengorbanannya. Sementara itu yang dari luar sana itu mengatakan kepada rakyat Papua, itu tolong disusui babinya, kita foto ya. Di Papua yang dibodoh-bodohin sama orang-orang yang menjadi agen luar negeri itu, asinya ibu-ibu kita di Papua itu, konsumen pertama bukan anaknya, babinya. Coba bayangkan. Dan kita umat Islam
Masuk kleru gitu. Ini kesel tenan yang aku berarti nek ini metu terus gitu. Masya Allah ya. Kita kembali ke tadi. Di Amerika 50 sampai 110 juta orang yang secara salah kaprah disebut Indian, Native American, Amerika asli itu musnah. Di mana mereka sekarang? Nggak ada. Itu ganasnya penjajahan Barat. Columbus, Cortez, Pizarro, Amerigo Vespucci, Admiral Flinders, Kapten James Cook. Kayak begitu. Menghancurkan peradaban. Kita, Nusantara, Indonesia, katanya dijajah 350 tahun. Nyatanya ini masih sisa 240 juta. Kan berarti keren gitu. Eksis resisten bisa bertahan. Maka saya menyimpulkan kita bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Jangan mau dibilang 350 tahun dijajah. Dan ada orang-orang yang mau mengecilkan perjuangan bangsa kita dan mengatakan, apa Indonesia ini cuma dijajah sama perusahaan. Dengar begini saya juga pengen ngomong kasar. Karena apa? Karena tahun 1637 puncak kejayaan VOC, kekayaan VOC di tahun 1637 dibandingkan dengan 20 perusahaan terbesar di dunia zaman sekarang digabung jadi satu, VOC masih menang. Kekayaan VOC tahun 1637 itu digabung 20 perusahaan zaman now, Google, Facebook, gitu, Apple, apa itu namanya, PetroChina, dan lain sebagainya itu. Ini nggak ada rasis-rasisnya ya, cuma menyebut nama sesuai dialek mereka kan itu. Ini digabung jadi satu, 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang nggak bisa mengalahkan VOC. Pada zamannya di tahun 1637 VOC itu karyawannya berasal kalau dikonversi sekarang dari 45 negara. Jumlah kapalnya yang beredar antara Eropa sampai Samudra Pasifik di dekat Jepang, jumlah kapal yang beroperasi 2.500 kapal. VOC zaman itu lebih kuat daripada Inggris, lebih kuat daripada Perancis, lebih kuat daripada Jerman. Pemilik VOC 17 Heren, 17 bangsawan agung Belanda. 80% dari 17 Heren agamanya Yahudi. Jadi kita sejak awal ini menghadapi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, maka teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah, kenapa Amerika bangsanya tidak bertahan? Australia tidak bertahan? Karena mereka tidak memiliki dinul Islam yang mengobarkan spirit jihad sebagaimana yang digenggam oleh bangsa Indonesia. Siapa yang melakukan massifikasi dakwah tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah barat ini? Masya Allah. Inilah ulama-ulama kita yang kita ambil sebagai judul Wali Songo. Meskipun menurut Pustaka Kerajaan Mataram ditulis zaman Sultan Agung, judulnya Serat Wali Sana, yang betul itu bukan Wali Songo tetapi Wali Sana. Wali Sana, wali itu artinya penguasa wilayah, sana atau sono itu artinya tempat. Atau sebagian tokoh sejarawan misalnya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan yang betul adalah Walius Sana. As-sana artinya pujian, disebut Walius Sana karena mereka melakukan amal-amal terpuji yang bukan cuma diakui oleh kaum muslimin tetapi bahkan diakui oleh kekuatan-kekuatan kafir termasuk Maharani Majapahit, Maharani Suhita yang pernah menganugerahkan gelar Wong Agung Majapahit kepada Maulana Malik Ibrahim. Kiprahnya luar biasa sampai negara Majapahit mengakui mereka sebagai orang-orang terpuji. Nah, saya itu sering ditanya, Ustaz, Jawa itu kok gak jelas O apa A? O apa A? Bukan dua-duanya, O. Nulisnya gimana? Wis aku bingung. Nah, sampeyan nulis kata loro itu kan pakai A apa pakai O? Pakai O jadi loro. Beda arti.
Susah kan? Kenapa? Yang bikin kita susah itu sebenarnya maksudnya sangat baik. Namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung itu, Anda harus tahu, bahasa Jawa pra Sultan Agung, bahasa Jawa pra Sultan Agung itu semuanya A. Hana Caraka, Tata Sawala, pada jayanya, Maga Batanga. Semua bahasa Jawa pra Sultan Agung A. Yang masih asli bisa kita temui adalah bahasanya teman-teman Banyumasan alias ngapak. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepenak ya. Tulis kayak gue ya. Ya bukan gitu. Itu justru adalah bahasa Jawa yang asli pakai sade. Kenapa berubah jadi O? Gara-gara Sultan Agung ngaji, baca Quran di hadapan Kiai Jejer, gurunya, guru ngajinya namanya Kiai Jejer, dia itu diajari melafalkan huruf kha, ra, ta, ba, sad, dot. Bacanya gimana? Ra, ta, sa, o. Kok bagus ya? Gara-gara dengar huruf vokal Arab A yang bagus pada sa, pa, ra, ba ini, maka ketika Sultan Agung jadi raja, khususnya tahun 1633, beliau menetapkan mulai sekarang bahasa Jawa menjadi basa Jawa. Oh, raja bebas, gitu kan? Sakarepku lah, aku harap nentokke basa. Maka sejak saat itulah bahasa Jawa penulisannya abjad Latin jadi membingungkan karena ada huruf O, bukan A, bukan O, tapi tengah-tengah antara A dan O namanya O. Ini saya bahas karena kemarin saya diprotes, Ustadz, di buku baru waktu tulisannya Dipanegara. Dipanegara itu nama tempat atau gimana? Oh, mesti itu wong Jawa ya. Akhirnya saya bingung, wah piye ya nulis ya? Karena aslinya nulis Jawa itu ya pakai A. Karena nanti kalau kemudian dapat imbuhan di belakang itu berubah kembali menjadi A. Contoh, rasa. Tapi kalau kita bilang ditambah ini rasane, tidak boleh rasane tapi rasane. Angel toh. Aku ya bingung. Lanjut terus piye gitu ya. Akhirnya kita melakukan permakluman. Ya wes lah, karang sing do kenal lagi Diponegoro, Manggu. Akhirnya ditulis Diponegoro pakai O, bukan pakai A. Kalau sebenarnya penulisan huruf Jawanya tetap A. Ini ngelegeno, bukan taling tarung. Kalau taling tarung O, kalau ngelegeno O, gitu kan? Makin bingung. Mari kita kembali ke pembahasan tadi ya. Jadi makanya huruf Jawa ini dulu A, sekarang O. Ini itu ya, saya mau ngomong bahwa ini gara-gara ya salah satu eyang saya yang agak unik ini. Seneng sodo. Lah beliau itu ya aneh-aneh kok, kalender wes dewe-dewe di dadek siji. Jadi dulu orang pesisir itu pakai kalender Hijriah. Orang pedalaman pakai kalender Saka. Kalender Hijriah itu Komariah, pakai perhitungan bulan. Kalender Saka itu pakai perhitungan matahari, Samsiah. Lah kok iso-iso ini sama beliau kalender Hijriah dipakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah dan lain sebagainya itu diubah menjadi Suro, Sapar, Mulut, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Bisa begitu. Terus angka tahunnya itu, angka tahun Jawa itu, kenapa angkanya banyak? Karena tahun Saka itu diubah menjadi penanggalan Hijriah, lalu angka tahunnya diteruskan. Jadi angkanya nggak pakai angka Hijriah, tapi pakai angka tahun Saka yang diteruskan. Sekarang adalah tahun 1953 tahun Jawa Wawu.
Karena tahun Jawa itu ada dal, wawu, be, ehe, jimawal, jimakir. Itu nama-nama tahun Jawa menurut Sultan Agung. Kita balik ke sini. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, wali sana ini yang disebut dalam serat Wali Sono. Nah, ini mungkin ada yang mempertanyakan, Ustaz, Wali Songo itu tenane ada mboten? Kowe arep ngakoni rapopo, ning kowe salat ganjarane masuk Wali Songo. Kowe poso ganjarane masuk Wali Songo. Kowe sedekah ganjarane masuk Wali Songo. Soalnya siapa? Mereka yang membawa hidayah kepada simbahmu yang ke-37 itu. Masya Allah ya, bahwasanya ternyata bukti sejarahnya apa? Ada 3 pustaka penting terkait Wali Songo. 1, Hetboek van Bonang. Hetboek van Bonang itu ada 2 naskah, dua-duanya ditemukan di Koninklijk Archief, arsip kerajaan yang ada di Leiden, di Belanda. Hetboek van Bonang A isinya adalah notulensi pengajian yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Yang nulis hati-hati mas, nanti ditemukan ternyata notulensi pengajian Salim Afilah. Yang nemukan 100 tahun, 200 tahun lagi. Itu ternyata ada notulensi pengajiannya Sunan Bonang. Hetboek van Bonang naskah B ternyata terjadi musyawarah para wali. Ini notulensi permusyawaratan para wali membahas aliran-aliran sesat dan bagaimana cara menanggulanginya. Ini pustaka pertama. Pustaka kedua namanya Kropak Ferrara. Kropak Ferrara ditemukan di Museum Ferrara di Italia. Isinya apa? Notulensi pengajiannya Wong Agung Majapahit alias Susuhunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim. Jauh lebih tua usianya. Disebut sebagai Kropak Jawa atau Kropak Ferrara. Pustaka ketiga adalah Serat Wali Sana yang ditulis zaman Sultan Agung untuk mengabadikan kiprah para wali. Sampai sekarang masih menjadi pusaka-pustaka Keraton Yogyakarta. Masih ada kalau mau lihat. Tiga-tiganya ini masih ada sampai sekarang. Jadi naskah-naskah ini masih ada menunjukkan eksistensi mereka. Tentang Hetboek van Bonang, Schrike yang meneliti naskahnya memperkirakan naskah ini dirampas oleh Cornelis de Houtman, kapten kapalnya Belanda yang pertama mengunjungi Nusantara pada tahun 1596 ketika dia mendarat di Tuban. Diangkutlah ke Belanda. Meskipun yang ngangkut tidak sampai ke Belanda. Cornelis de Houtman mati di Aceh, dibunuh oleh Laksamana Aceh Kemala Hayati, seorang perempuan panglima pasukan Inong Bale yang luar biasa. Jadi teman-teman yang disayang Allah SWT, ini 3 sumber pustaka sejarah. Yang paling menarik, sebagaimana penelitian dari Pak Wiji Saksono tahun 1964, beliau meneliti 3 naskah ini. Penelitian beliau menghasilkan kesimpulan Serat Wali Sono luar biasa dalam mengabadikan kiprah para wali ini dalam berdakwah di Jawa. Kalau kita gabungkan dengan penelitian hari ini, maka ditemukan bukti-bukti Maulana Malik Ibrahim ternyata kelahiran Azerbaijan. Tahu Azerbaijan di mana? Itu ngulain yang peta yuangnya loh. Antum kalau lihat peta dunia, nanti coba cari negara Turki di Asia Barat. Kalau sudah ketemu Turki, geser ke timur dikit, geser ke kanan sedikit, naik ke atas sedikit. Di situ ada Azerbaijan, jejernya Georgia dan lain sebagainya di Asia Barat. Itu tempat asalnya Maulana Malik Ibrahim. Sekolahnya di mana? Sekolah di Mesir. Dari Azerbaijan pergi ke Mesir. Di Mesir menempuh pendidikan. Ketika menempuh pendidikan, dia tertarik pada karya Ibnu Battutah Ar-Rihlah, gitu ya, yang kemudian menceritakan sebagiannya tentang negeri-negeri di Kepulauan Timur di Nusantara. Ini Maulana Malik Ibrahim itu terobsesi maca kuwi. Keren, iki aku kudu rono. Langsung cari tiket di Traveloka. Orang aneh sama gitu ya. Langsung bicaranya saya harus ke sana karena dia membaca itu terpesona. Ya, Maulana Malik Ibrahim ini terpesona pada tulisannya Ibnu Battutah misalnya tentang Samudra Pasai. Kata samudra oleh Ibnu Battutah ditulis dengan huruf tok. Sumatra Basai. Sumatra Basai, itulah asal muasal kenapa kita menyebut pulaunya sebagai
Sumatera. Gara-gara Ibnu Battuta nulis samudra pakai huruf ta. Sumatera bahasa. Di sebelah timurnya Jazirah Sumatera, dan beliau mengatakan, saya itu lihat di Samudra Pasai itu ingat Andalusia ya bro. Kenapa? Ada bukit bertingkat-tingkat penuh dengan pepohonan, warnanya hijau, sejuk dipandang. Maksudnya Bukit Barisan. Itu oleh beliau kemudian disebut pulau ini seperti Andalus. Maka itulah kenapa Pulau Sumatera juga disebut sebagai Pulau Andalas. Yang beda sak harokat. Nang dhuwur ki biasanya mlentuke sok kehapus gitu ya. Andalus menjadi Andalas gitu. Terus di timurnya ada jazirah namanya Yawah. Kata Ibnu Battuta, aku belum pernah ke Yawah, tapi aku mendapat kabar penduduk di sana menanam padi-padian yang sangat subur dan mereka peradabannya tinggi dan maju, sayang belum mengenal agama Islam. Di timur lagi ada namanya Sulawesi, pulaunya besar. Kemudian di sebelah timurnya ada kepulauan luas namanya Jaziratul Muluk, Jazirah Raja-Raja. Kenapa? Karena tiap pulaunya punya raja. Ini Anda kalau ke Maluku beda desa, beda raja. Raja Patisahusiwa, Raja Matulesi, Raja ini. Tiap marga ada rajanya. Di sebelah timurnya lagi ada Jaziratul Oryan. Kata Oryan dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang telanjang. Ini jazirahnya orang-orang telanjang. Makanya dulu Gus Dur karena ngerti bahasa Arab, nama Irian oleh beliau diganti menjadi Papua, dikembalikan ke Papua karena Irian ini elik ya artinya. Artinya telanjang gitu ya. Jadi maka diganti menjadi Papua. Nah, tapi Ibnu Battuta itu sampai bikin hipotesis. Ini kayaknya loh ya. Itu Dzulkarnain itu sudah sampai Papua. Kenapa? Karena di surah Al-Kahfi diceritakan Fa'at ba'asababa, Dzulkarnain mengikuti jalur yang dia ikuti sampailah dia ke tempat Matlu Asyams, tempat terbitnya matahari. Di tempat terbitnya matahari dia ketemu siapa? Orang-orang yang didapati hampir-hampir tidak menutupi badannya dengan siter apapun, tidak menutupi baju ke pakaiannya. Jadi kalau kata Ibnu Battuta kayaknya itu Dzulkarnain sampai sana. Makanya kalau kita ini membayangkan ya Jazirah Islam itu sekarang dari Maroko sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke gitu. Nah ini aku ngolek dipotong menang darahnya arek ganti negara ini. Di Maroko sampai Merauke, Masya Allah, jazirah yang luar biasa. Nah kata Ustaz Fadlan Garamatan, sekarang itu di muka bumi ini orang yang sholat pertama kali adalah orang Papua. Iya, tidak ada orang lain yang lebih sholat duluan daripada orang Papua. Orang Papua pertama. Karena Merauke sudah subuh, Masjidil Haram masih Isya. Jadi sholatnya duluan orang Merauke gitu. Sana sudah subuh, ya, Mekah masih Isya. Masya Allah ya, luar biasa. Duluan pokoknya. Saya ngomong begitu sama Ustaz, karep mutat ngono ya kena. Tapi Masya Allah ya, ini beliau itu sangat yakin ya. Kita ini calon pewaris peradaban, kebangkitan umat itu di tangan Indonesia. Jenengan pergi ke negara manapun, pengajian ono sing ngene iki ora enak. Insya Allah semangatnya orang bersolat subuh berjamaah, melaksanakan berbagai taklim. Kantor-kantor sekarang Masya Allah kalau duhur bludak berkloter-kloter sholat berjamaah. 7 tahun yang lalu belum kayak begini saudara. Belum. Masya Allah, nikmat Allah yang luar biasa. Zaman bapak saya itu, idola anak muda itu namanya si Boy. Numpai BMW, suge, ketua OSIS, berprestasi, pinter main musik, pinter main basket, sholatnya rajin, naik malam dugem. Coba bayangkan tokoh idola zaman itu si Boy. Habis itu
lupus. Sing penting iso mlembungke bolon. Antitesisnya kan gitu ya. Nek si boy itu rapi, jali, wangi, ganteng, lupus, gondrong, anti kemapanan, memberontak, rajin bolos, tapi juga sering bikin baksos. Gila ini. Sekarang tokohnya idola mama, Ori Pak. Hari Patah Hati Nasional sebagai hashtag itu lebih kuat ketika Muzamil Hasbalah nikah daripada ketika Raisa nikah. Wong Raisa nikah saja ngundangnya Muzamil Hasbalah. Itu kan luar biasa, coba bayangkan. Gak kebayang itu 30 tahun yang lalu. Ibu-ibu sekarang kalau ada calon mantu lamar, coba. Oh, dulu cuma ditanya kerja di mana Mas? Pertamina, mantap. Bagian apa? Distribusi, yaitu jual bensin eceran. Kan dulu cuma ditanya begitu, pekerjaannya apa gitu. Dulu cuma ditanya pekerjaannya apa, gajinya berapa. Sekarang ditanya apa? Nanti pas akad nikah bisa nggak Mas setor hafalan surah Ar-Rahman? Emak-emak zaman now luar biasa, kapok weh gitu kan. Ikhwan-ikhwan. Makanya ngapalin Quran gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita syukuri. Ini buah dakwahnya Wali Songo. Balik lagi ke cerita dia, Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim luar biasa. Datanglah beliau ke Nusantara. Perjalanan dari Mesir sampai Nusantara 2,5 tahun. Itu kalau orang tidak bertekad baja, tidak faida azam tawakkal Allah, itu mutong kok begitu sampai Aden. Atau pilihan mutongnya kan banyak ya, sampai Aden atau sampai Maskat atau sampai Gujarat atau sampai Pasai atau sampai apa namanya, sampai Palembang, sampai Banten, sampai Tuban. Mau mutung di mana saja itu pilihannya banyak. Tapi beliau tidak mutung. Walaisa mutung fisabilillah. Enggak ada yang disebut mutung fisabilillah. Akhirnya apa? Beliau sampai ke Nusantara, ke Gresik. Sampai di Gresik apa yang terjadi? Beliau menemukan masyarakat sedang dilanda krisis berat. Apa itu? Krisis pangan, di mana terjadi perang Paregreg. Perang saudara yang luar biasa antara Wikramawardhana, menantunya Hayam Wuruk, dengan Bre Wirabumi, anaknya Hayam Wuruk dari Selir. Posisinya Wikramawardhana di Tawuran Mojokerto, posisinya Bre Wirabumi di Belambangan alias Banyuwangi. Jadi waktu itu perang antara Mojokerto versus Banyuwangi. Bukan cuma perang supporter bola. Ini dahsyat perang tenanan. Luar biasa sampai terjadi pertumpahan darah, rakyat ketakutan, lari ke pegunungan, sawah-sawah terbengkalai, nggak ada produksi, pasar macet. Maulana Malik Ibrahim datang, maka yang dibangun pertama bukan pesantren, tapi khudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin. Kunci yang di situ, apa yang beliau bangun pertama? Yang beliau bangun pertama bendungan dan nyetak sawah baru. Mengumpulkan rakyat, bro. Wangi bro, kita bikin sawah bro. Saya punya pengalaman di Mesir itu ada felahin, petani-petani Sungai Nil. Itu ngelola air Sungai Nil yang kadang-kadang meluap, kadang-kadang kering. Itu dikelola dengan baik, jadi pertanian yang subur. Ini berantas sama bro, kita bisa kelola. Ayo kita kelola bro. Rakyat datang, berduyun-duyun membantu beliau, makin banyak. Setiap hari rakyatnya menyaksikan Maulana Malik Ibrahim. Kalau pagi, kalau siang, kalau petang, kalau sore, kalau petang, kalau malam, itu madhep ngulon jengkang jengking. Kanjeng susuhunan. Nah, kata awalnya adalah susuhunan. Susuhunan itu artinya tempat minta bantuan. Maka kemudian disingkat karena susuhunan itu terlalu panjang menjadi Sunan. Kanjeng Sunan kok madhep ngilen jengkang jengking itu apa? Salat niku napa? Manembah dumateng sinten? Gusti Allah. Gusti Allah niku napane Bathara Guru. Nah, pertanyaannya warga kan begitu ya. Itu apanya Sang Hyang Siwah nih? Oh, dijelaskan pelan-pelan didakwai. Menurut surat Walisana datang berikutnya, namanya Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Kalau disebut Al-Maghribi berarti berasal dari Maghrib. Maghrib itu mana? Dekat-dekat Isya ya. Maghrib itu Maroko. Jadi satu alma mater dengan Ustadz Abdul Somad ya. Beda generasi.
Maulana Abdurrahman Al-Maghribi datang ke Nusantara, ketemu Maulana Malik Ibrahim, tanya, aku enaknya ngopo bro, dakwah bro. Wah sini banyak tukang santet seh. Sini ini banyak dukun, sini ini banyak keramat-keramat serem-serem. Sampai yang rukyah gimana? Asyap. Maka kemudian dia merukyah kemana-mana. Jadi tukang sihir dikalahkan, tukang santet dikalahkan, dukun-dukun dikalahkan, tempat-tempat keramat di rukyah oleh beliau bersih ketika itu. Makanya nanti cucunya dari pihak ibu namanya Sunan Kalijaga ketika membuat film animasi pertama di dunia. Film animasi pertama di dunia namanya Wayang Kulit. Disney nggak ada apa-apanya, apalagi ceritanya cuma Aladin gitu. Ini luar biasa. Beliau menyusun sebuah cerita dari cerita yang dikenal masyarakat. Saya pernah ditanya, Sunan Kalijaga kok menggunakan cerita yang jelas-jelas mitologi Hindu untuk berdakwah? Ini kunjuk hukumnya apa? Boleh. Dalilnya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nyebut hada Robbi kepada bintang, bulan, matahari. Pertanyaannya, itu kisah apa? A. Kisah Ibrahim mencari Tuhan. B. Kisah Ibrahim berdakwah. Semua mufasir sepakat itu kisah Ibrahim berdakwah, bukan Ibrahim mencari Tuhan. Cuma di Indonesia sering dijuduli kisah Ibrahim mencari Tuhan. Ini pelanggaran berat karena kata Allah, wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu sejak semula tidak pernah sedikit pun, sedetik pun menjadi musyrik. Belum pernah. Ibrahim itu nggak pernah nyembah mbah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari. Never bro, never ever bro. Gak pernah. Nah, kalau begitu Pak Ibrahim mengatakan, oh bintangnya api bro, hada Robbi. Ini sesembahannya dia bro. Oh bintangnya hilang bro, ganti bulan. Lu api bro, ini kok kerowak-kerowak ya bro, lama-lama habis. Wah ini bukan bro, hada akbar. Ini yang paling gede bro, namanya matahari. Wih, nek malam kok nggak ada ya bro. Terus kita kalau malam diurusi siapa bro? Wah beres sih bro. Kalau begitu Tuhan kita adalah yang menciptakan ini semua, namanya Allah. Mufassirin berpendapat itu dakwah Ibrahim. Dalil ini yang dipakai Sunan Kalijogo. Kita masuk menyelami cerita, cuman ceritanya kita ubah. Di India dewa-dewanya maksum, tidak bisa berbuat dosa. Di Jawa dewanya salah terus. Sering dijawar sama Semar, karena Semar ini ternyata adalah perwujudan dari kakek beliau, orang suku Berber, kulitnya kehitaman, tinggi besar, gede. Nah, kemudian coba Anda cari Semar di India, nggak ada. Semarnya itu dari Maroko. Terus digambar di Jawa. Dan ini revolusi. Dulu wayang itu bentuknya wayang beber, digambar per adegan, Pak. Jadi ada adegan digambar dan gambarnya itu naturalis. Orang ya bentuknya kayak orang. Itu penontonnya maksimal 12. Begitu Sunan Kalijaga berkreasi, digambar bukan gambar orang, tapi gambar karakter. Anda coba lihat wayang, ada nggak manusia yang kayak wayang? Nggak ada, serem. Kalau ada orang ganteng kok kayak Arjuna wayang, perutnya kecil banget itu, terus tangannya panjang sampai bawah itu, ganteng nggak kira-kira? Nggak, jerangkong itu. Tapi coba perhatikan, kenapa jadi estetis, jadi indah? Itu hebatnya Sunan Kalijaga. Maka gambar itu gambar karakter. Kenapa? Matanya kesatria kecil-kecil, matanya Arjuna, matanya Krishna, matanya Yudhistira, semuanya kecil Pak. Kenapa? Ghodul basor, menahan pandangan. Bandingkan motone buta terong, motone buta cakil, motone semua raksasa, Rahwana, Batara Kala, gede-gede, soalnya jelalatan. Mata keranjang. Perutnya perhatikan. Perutnya para kesatria kecil-kecil, rajin puasa Senin Kamis sih. Perutnya raksasa gede-gede, tamak serakah, nggak peduli halal haram. Mulutnya Krishna, mulutnya Arjuna, kecil atau besar? Kecil, jelirit, tipis. Kenapa? Hifdul lisan. Sementara yang raksasa-raksasa beleweh. Kenapa? Terocoh. Omongannya itu nggak haru-haruan, sama. Maka dibentaskan wayang itu. Kalau pas dalang Sunan Kalijaga itu masuk monggo sak deringipun nonton wayang kedah bayar.
Lho bayaripun apa Kanjeng Sunan? Bayaripun namung mantra rapalan mangke kula tuntun. Dos pundi uninipun Kanjeng Sunan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama ngoten niku, heeh, wis saged semua? Ya. Begitu wayang dipentaskan, diterangkan makna asyhadatain. Lalu penonton merasa sadar, loh Kang, kita tadi pindah agama toh Kang? Wah, dibacot iki. Wah, dijebak Kanjeng Sunan kali kok piye. Nah, ini jebakan fi sabilillah yang dipasang oleh Sunan Kalijaga. Jadi budaya digarap luar biasa, teman-teman yang disayang Allah, luar biasa. Jadi kita meneruskan, ada ulama Aliuddin dan Taqiyuddin, itu kerjanya dakwah di pelabuhan, Semarang. Bro, daripada mampir belok ke situ bro, itu dulu namanya Sunan Kuning misalnya gitu ya. Lu, terus harus ngaji bro, ngaji. Aro macet bro, ngopi. Kopinya digiling bukan digunting bro. Ya ngono kopi digunting sama ini itu jelas bid'ah itu gitu. Kopi itu ya aslinya digiling bukan digunting. Masa, Masya Allah. Terus setelah itu ada namanya Maulana Ahmad Rahmatullah. Datang ke Jawa, itu jadi guru tata negara Kerajaan Majapahit, diberi tempat di Ampel Denta di Surabaya. Ini pertama yang dibikin bukan sekolah agama, tapi sekolah tata negara. Jadi guru itu, beliau bukan guru agama pertama-tama, guru PPKN. Guru PPKN. Terus, Masya Allah, pangeran-pangeran, anak adipati, anak bangsawan, sekolah ke situ. Dakwahnya strategis ya. Strategis kata Pak Habibie, strategis ya pakai kha. Strategis. Kemudian datang lagi Maulana Ja'far As-Sadiq masih kecil sama bapaknya Maulana Usman Haji, asalnya di mana? Palestina. Datang ke Jawa direkomendasikan oleh Maulana Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel jadi apa? Pelatih tentara, military instructor of the Kingdom of Majapahit. Itu kan? Ini ada buktinya bahkan dilacak di buku sejarah dalam Waturenggong dari kerajaan Gel-Gel di Bali, di mana Raja Kresna Kepakisan dari dinasti Dalem Waturenggong diceritakan berkunjung ke Majapahit, pulangnya dikasih hadiah 60 orang prajurit terbaik. Kira-kira wisudawan akmil terbaik, 60 orang ini dikasihkan ke Bali dan 60-nya semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. 60 muslim pertama di Bali. Itu didikannya Maulana Usman Haji. Anaknya Maulana Ja'far Shadiq pergi ke pantai utara berdakwah. Di situ saking kangennya sama tanah kelahiran, dia bikin masjid, nama masjidnya sama dengan nama masjid di tempat kelahirannya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dia kemudian kota itu tempat dia berdakwah diberi nama dengan nama yang sama dari nama kota kelahirannya. Namanya Al-Quds. Baitul Maqdis alias Yerusalem yang disebut waktu itu Al-Quds. Ya, Al-Quds ini kok nek wong Jawa rada angel, nyekluk aja. Al-Quds, angel banget itu. Maka kemudian disebut oleh orang Jawa sebagai kota Kudus. Oleh karena itulah kota Kudus itu ada jenang namanya Mubarak. Karena itu alladzi barokna haulahu gitu. Maka saya keberatan kalau disebut kota kretek, karena dia adalah kota dakwah, mercusuar dan prasasti hubungan yang sangat erat antara Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dengan Indonesia. Itu di sana. Dakwah terus berlanjut. Ini anak-anak muda ini punya generasi kedua, dakwah. Ada Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi. As-Samarqandi berarti asalnya dari Samarkand di Rusia Selatan. Datang jadi dokter Pak. Maulana Ishaq itu dokter. Dia datang ke Belambangan lagi ada wabah, dia ngobatin wabah, menyembuhkan wabah. Diambil mantu sama raja Prabu Menak Sembuyu, dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, menghasilkan putra namanya Maulana Ainul Yakin. Maulana Ainul Yakin gede disebut Raden Paku sama kakeknya. Kemudian dia menjadi Sunan Giri, raja para wali pada zamannya, mendirikan Giri Kedaton di Gresik.
Dan satu monumen terakhir sebelum ditutup, saya ingin sampaikan hal penting yang sekarang sedang coba dinarasikan negatif oleh teman-teman Islamofobia. Apa itu teman-teman? Sekarang ini ada narasi dari kawan-kawan Islamofobia mengatakan keagungan Jawa, peradaban adiluhung Nusantara di bawah Majapahit dihancurkan oleh kedatangan Islam. Saya bilang, saya pengen ngomong kasar, dusta. Nek orang ngarepku sing ngomong tak kerawus ra ini. Ini saya parah ini ya. Kerawus tenan. Kenapa? Semua sejarawan mengatakan sengkalan jatuhnya Majapahit. Apa sengkalan jatuhnya Majapahit? Sirno ilang kertaning bumi. Kalau diterjemahkan, Sirno 0 ilang 0 kertaning 4 bumi 1. Iso maca ngono kuwi ra sampean? Sirno itu 0, ya Sirno kan 0. Ilang itu 0, kertaning itu 4, bumi itu 1. 1400 saka dikonversi menjadi tahun Masehi 1478. Ini mau dinarasikan seakan-akan ketika itulah Islam Demak menyerang Majapahit. No big no. Ora iso ya, ora iso. 1478 di semua sejarawan, Pak Slamet Mulyana gitu ya, Dr. Haji de Graaf, semuanya sepakat itu bukan penyerbuan Demak. Karena Demak itu menurut Pak Solihin Salam ketika akan menyerang Majapahit, ada orang memprovokasi, Raden Patah ayo tuntaskan dakwah, serbu Majapahit. Kata Raden Patah, sebentar saya tanya para wali. Apa kata para wali? No. Raden Patah, no, jangan. Orang Jawa ini sangat sensitif pada bakti orang tua. Kalau sampean menyerbu Majapahit, bapak sampean masih jadi raja di sana, namanya Raja Brawijaya V, maka Anda akan dianggap anak durhaka. Orang Jawa nggak akan mau masuk agamanya anak durhaka selama-lamanya. Sabar, sabar, sabar. Akan Allah bukakan pintu dakwah, insya Allah. 1478, Girindrawardana, Dyah Ranawijaya, Adipati Keling dari Kediri, melakukan kudeta besar-besaran ke Majapahit. Brawijaya V jatuh, lari ke Gunung Lawu. Maka Girindrawardana menjadi raja namanya Brawijaya VI. Dia sudah bukan dinasti Majapahit sebenarnya. Dia kudeta. Ternyata Girindrawardana ini ingin menyatukan agama Islam dan agama Hindu. Dia bikin agama baru campuran Islam dan Hindu. Mumet toh. Wong Hindu ya ora seneng, wong Islam ya ora seneng akhirnya. Akhirnya ada seorang patih Hindu namanya Patih Udara melakukan kudeta kepada Girindrawardana tahun 1501. 1501 kudeta lagi di Majapahit yang kedua kalinya. Nah, Patih Udara ini jauh lebih agresif menyerang Islam dari semua Raja Majapahit yang pernah ada. Maka dia tahun 1503 melakukan penyerbuan ke Giri Kedaton, ke pesantrennya Sunan Giri. Inilah yang oleh Demak, kemudian oleh para wali dimaklumkan sebagai tanda dimulainya jihad fisabilillah. Maka Raden Patah CS bukan menyerang kerajaan ayahnya, tapi menyelamatkan kerajaan ayahnya dari pemberontak dan pengkudeta. Itulah kenapa rakyat Majapahit berduyun-duyun membantu, berduyun-duyun berpihak pada Raden Patah. Bagaimanapun juga Raden Patah putranya Brawijaya V, sah dinasti Majapahit dibandingkan Girindrawardana atau Patih Udara yang jelas bukan bangsawan kelas wahid, bukan bangsawan kelas dalam di istana Brawijaya. Paham ya? Jadi ini narasinya teman-teman Islamofobia sekarang mau menyebutkan Islam penghancur peradaban. Enggak bisa. Justru Islam yang memulai peradaban yang sangat indah di tanah Jawa ini. Coba Anda perhatikan kenapa Raden Patah itu sangat dicintai rakyat. Cari istananya, ketemu apa enggak? Enggak ada. Karena istananya begitu sederhana, terbuat dari kayu, tidak seperti bangsawan-bangsawan lain. Pokoknya setara dengan rakyatnya. Dakwah dipancarkan dari Masjid Agung Demak dengan syiar yang luar biasa. Dan inilah asam manisnya, asemnya, ya asemi gitu. Daripada orang-orang yang Islamofobia tadi asemi wa arid anil jahilin, tapi kita tahu manisnya, kita merasakan sampai sekarang. Coba sekarang sampean ditantang 9 orang dikirim ke Tiongkok, kasih waktu kurang dari 50 tahun mengislamkan seluruh Tiongkok. Iso ora? Mosok ra iso. Bismillah. Mengatakan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.